Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu hamdan katsiran tayyiban mubaraka wa nashkuruhu syukran jazilan wafira wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi taubatan nasuha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah innahu kana ghaniyan hamida wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ba'athahu Allahu bil huda basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi idnihi wa sirajan munira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Para pengurus Masjid Darussalam, para senior, para guru serta jamaah dan anak-anak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, tentu kita senantiasa bersyukur, tidak pernah berhenti bersyukur. Khawatir kalau kita berhenti bersyukur, maka Allah juga menghentikan nikmatnya atas kita. Maka bersyukur itu media agar Allah menjaga, memelihara dan menambah kebaikan-kebaikannya atas kita semua. La in syakartum la azidannakum. Ayat ini ayat bersyarat. Jika kalian bersyukur, aku tambahkan. Mafhum mukhalafahnya, kalau tidak bersyukur Allah tidak tambahkan. Kalau tidak ditambahkan berarti mungkin dihentikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita semuanya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menuntun seluruh umat manusia. Ketika beliau masih hidup, langsung tuntunannya secara offline. Setelah beliau wafat, kita mendapatkan tuntunan melalui sunnah-sunnahnya, petunjuknya, bimbingannya, contoh-contohnya, dan itu sudah ada di dalam kitab-kitab hadis-hadis yang disusun oleh para ulama. Mudah-mudahan kita mampu mengamalkan semua tuntunan Nabi sehingga kita layak mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Temanya adalah memahami fitnah SDS. S pertama adalah syahwat, S yang kedua adalah syubhat, sedangkan D-nya adalah dajjal. Boleh SSD, boleh SDS, boleh apapun. Yang penting kita bahas pada pagi hari ini 3 fitnah saja. Sebetulnya kalau merujuk hadis, fitnah itu amat sangat banyak. Fitanam minal laili, seperti malam yang sangat gelap gulita. Satu benda tidak dapat dilihat, itulah fitnah. Sekian benda tidak bisa dilihat, itulah fitnah. Fitanam minal laili, seperti fitnah-fitnah di malam hari. Kalau di siang hari kita dapat antisipasi, bisa dilihat, bisa disaksikan. Tetapi kalau itu terjadi di malam hari, itulah ibarat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan semua yang ada pada diri kita hakikatnya adalah fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah juga. Harta dan anak kalian fitnah. Tapi pengurus menyampaikan temanya 3 fitnah saja. Syubhat, dajjal dan syahwat. Salah satu alasannya memang 3 fitnah inilah yang dalam tanda kutip lebih besar, lebih berat untuk kita hadapi dari fitnah harta, fitnah anak, fitnah keadaan, fitnah kehidupan, dan fitnah-fitnah yang lain. Bahkan ada fitnah kematian juga. Fitnah kematian itu juga disebut fitnah. Kita awali dari makna fitnah tadi, bahwa dalam terminologi syariat, fitnah itu bisa dimaknai ujian, cobaan, tantangan, dan beragam hal yang mengakibatkan manusia
tidak dapat menjalankan kehidupannya sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulullah. Ujian, cobaan, tantangan, bisa juga bencana, bisa juga musibah yang mengakibatkan kita tidak bisa menjalankan tuntunan Allah dan tuntunan Rasulullah. Kalau kita mampu menjalankannya, itu fitnah, tapi fitnah biasa saja. Pakai F, bukan pakai P ya. Saya pakai P biasanya ya, kalau pakai P itu berarti fitnah. Yang betul pakai F. Kalau pakai F bukan fitnah, tapi kalau P itu berarti fitnah. Karena insya Allah kita bisa melafalkan fitnah, kecuali yang melafalkan fitnah. Nah, itu fitnah itu. Yang mengatakan fitnah itu fitnah ya. Jadi semua yang ada fitnah. Sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu membagi dua. Ada fitnatun tudillu tulhi, ada fitnah yang membuat manusia lalai. La tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Amwal dan aulad fitnah. Maka Allah sampaikan la tulhikum, jangan sampai melalaikan. Maka ada fitnah harta, anak dan yang lain yang tulhi, yang melalaikan. Alhaakumut takatsur, yang melalaikan. Tapi ada fitnah yang menjadikan seseorang waspada. Fitnatun tahzaru, kita jadi waspada. Ini fitnah, tidak semaunya saja. Misalnya ada fitnah harta ini fitnah, maka kita jadi waspada, hati-hati. Ada alokasi zakat, infak sedekah, juga ada alokasi yang lain. Ketika sahabat Utsman ditanya tentang innama amwalukum wa auladukum fitnah, maka kata beliau, Allahumma inni a'udzubika min fitnatin tudhillu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari fitnah yang menyesatkan. Karena beliau hartanya banyak, berarti fitnahnya banyak. Tapi beliau memohon kepada Allah agar fitnah yang ada pada dirinya fitnah yang tidak menyesatkan, tapi fitnah yang menjadikannya hati-hati, menjadikannya berusaha agar seluruh fitnah-fitnah yang ada pada beliau menjadi media ibadah dan amal solehnya. Terbuktilah sahabat Utsman fitnah hartanya menjadi wakaf, menjadi kemanfaatan untuk seluruh umat manusia. Saat itu kita di Madinah masih menemukan satu-satunya sahabat yang namanya masih tertera di hotel yang mewah, namanya wakaf Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Fitnahnya jadi wakaf, fitnahnya jadi Masjid Darussalam. Sehingga jangan memaknai fitnah dari satu sudut pandang, tapi kita fahami dari dua sudut pandang. Maka ada catatan kenapa sampai Allah siapkan fitnah, syahwat dan syubhat serta dajjal yang kategorinya adalah fitnah akhir zaman. Karena ada ujian bagaimana memurnikan iman dan meluruskan akal. Disitulah setiap saat sebetulnya kita sedang berhadapan dengan fitnah. Makna dari fitnah tadi adalah segala sesuatu yang ada dalam kehidupan ini yang kategorinya menjadikan seseorang tidak atau sulit untuk menjalankan tuntunan Allah dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dapat menjalankan tuntunan Allah dan Rasulullah, itu fitnah yang bagus, fitnah yang bermanfaat. Tapi kalau menghalangi, melalaikan, itu berarti la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, memang fitnah itu datangnya menempel dalam lubuk hati sedikit demi sedikit, bagaikan tenunan sehelai tikar.
Adik-adik tidak tahu cara menenun tikar. Orang tua kita tahu. Tidak ada menenun tikar langsung jelek, tapi satu helai, maka waktunya lama. Sebagaimana ada tradisi menenun kain, itu bisa 3 bulan, bisa 4 bulan. Tidak ada menenun langsung ya sekian helai, harus satu persatu, karena nanti ada berbagai macam keadaan-keadaan yang harus diantisipasi. Nabi mengingatkannya sehelai demi sehelai. Awalnya menganggap biasa, lama-lama ketika sudah menjadi tikar, barulah sulit kita mengelak dari tikar tersebut. Terjadi hati menyerap, menjadi noktah-noktah hitam. Kemudian ada penolakan dari hati, awalnya menolak, tapi kemudian karena akumulasi fitnah itu, maka akhirnya terjadi degradasi iman, terjadi degradasi moral. Sebagaimana dikatakan oleh tokoh bahwa katakanlah keburukan itu berkali-kali, maka akan dianggap kebaikan oleh manusia. Bukan berubah menjadi kebaikan, tapi akan dianggap kebaikan. Kalau tidak dianggap kebaikan, akan dianggap kelaziman. Biasa aja itu. Semua juga begitu. Karena sudah berulang kali. Kalau sekali masih waspada, sekali ini sepertinya tidak bagus, hati menolak. Tapi kalau berulang kali, sehelai demi sehelai, maka manusia tidak menyadari bahwa dia sudah masuk dalam jebakan fitnah-fitnah kehidupan. Ya, karenanya untuk mengendalikan fitnah adalah hati yang bersih. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ala wahiyya al-qalb. Al-qalbu itu bukan makna fisik yang artinya hati yang biasa kita makan, hati ayam, hati sapi, bukan. Tapi yang maknanya non fisik yang tidak dapat diketahui. Kalbu itulah yang dimaksud. Jiwa, spiritualitas, apapun namanya, di luar dari makna hati yang dimaknai secara fisik. Itulah yang mampu menangkal fitnah. Kalau dia baik, hatinya bagus, hatinya bersih, maka semuanya jadi baik. Meskipun fitnah, tapi jadi baik. Fitnahnya jadi masjid, fitnahnya jadi legasi. Tapi kalau hati tidak baik, maka semuanya menjadi tidak baik, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka betapa banyak ayat Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengingatkan agar kita senantiasa membersihkan hati. Qad aflaha man tazakka, qad aflaha man zakkaha. Dan itulah proses kehidupan. Tanpa tazkiyatun nafs, maka mungkin seseorang sudah menganggap fitnah itu bukan fitnah, atau menganggap fitnah itu adalah sesuatu yang biasa saja, tidak menjaga dengan sebaik-baiknya. Nah, catatannya adalah ada 2 akar yang akan merusak kehidupan. Menurut Imam Abi Izz Al-Hanafi dan Imam Ibnu Qayyim, seluruh perintang yang menggerogoti dan melemahkan iman itu bermuara pada 2 hal yang bersifat prinsip. Yang pertama adalah syubhat, yang kedua adalah syahwat. Kalau Dajjal belum ada. Dajjal itu nanti memang termasuk tanda-tanda besar kiamat. Jadi yang dikatakan sudah ada Dajjal belum ada. Karena kalau ada Dajjal kita tidak kuat. Kalau syubhat dan syahwat banyak yang kuat. Kalau Dajjal siapapun tidak akan kuat.
Maka doanya tidak disebut Allahumma inni a'udzubika min fitnatil mahya terus wa min fitnatid dajjal. Tidak ada wa min fitnatis syahawat wasyubuhat. Karena relatif masih bisa. Para sahabat bisa. Beliau juga ada syahwat dan ada syubhat. Sebelum Nabi diutus pasti ada syubhat di masyarakat Mekah. Syubhat itu menerpa akal manusia sehingga seseorang memandang lebih hebat akalnya daripada tuntunan Allah dan tuntunan Rasulullah. Itu syubhat. Daripada saya ikut Quran dan hadis, mendingan saya ikut pendapat fulan dan fulana. Itu namanya syubhat. Sepertinya Islam itu adalah agama yang tidak sesuai dengan zaman. Itu syubhat. Ada ayat-ayat Al-Quran yang sepertinya tidak sesuai lagi dengan keadaan. Itu berarti syubhat. Wanita sekarang boleh melakukan seperti laki-laki. Itu syubhat. Sepertinya siapapun boleh melakukan ini dan itu. Itu syubhat. Puasa sudah tidak sesuai dengan keadaan. Kenapa sih kita harus puasa? Itu syubhat. Yang lain pun melakukan dosa, kenapa aku tidak boleh melakukan dosa? Itu syubhat. Yang lain aja enggak bangun subuh, kenapa aku harus bangun subuh? Itu syubhat. Anak-anak yang lain aja biasa itu, dugem dan sebagainya, kenapa aku tidak boleh? Demikian, itu namanya syubhat. Ngapain adik-adik menghafal Quran? Enggak ada jaminan ngafal Quran itu sukses dunianya. Itu syubhat. Tidak perlulah kita menghafal Quran. Itu syubhat. Tidak perlulah kita menjalankan agama. Itu syubhat. Jadi syubhat menerpa ini, sedangkan syahwat menerpa di bagian bawah. Disitulah manusia ternyata terbukti sukses manusia terdahulu. Karenanya tidak disebut aku berlindung dari fitnah syubhat dan syahwat, tapi fitnah kehidupan, fitnah kematian, fitnah azab kubur, dan juga fitnah al-masih ad-dajjal. Karena tadi kalau dajjal nanti terakhir. Kalau dajjal duluan bukan dajjal soalnya. Atau dajjal KW. Dia harus belakangan. Jagoan datangnya belakangan. Musuh yang paling berat itu datangnya belakangan. Karena nanti dia akan berhadapan dengan Nabi Isa alaihissalam. Sedangkan syahwat dan syubhat masing-masing yang harus melawannya. Ada fitnah syubhat. Nanti saya tunggu Nabi Isa turun. Gak usah, kelamaan. Ada fitnah syahwat. Saya tunggu Nabi Isa aja, kelamaan. Lama-lama kita sudah terbawa fitnah itu. Kalau dajjal memang demikian. Allah tetapkan tidak ada fitnah yang lebih berat daripada fitnah dajjal dari mulai Allah ciptakan langit dan bumi sampai hari akhir. Berarti kalau ada fitnah sekarang kecil. Kalau ada fitnah apapun tidak akan lebih besar dari fitnah dajjal. Itu desain dari Allah. Memang settingannya begitu. Perlahan-perlahan, namanya ujian tidak boleh langsung yang besar, yang sederhana dulu, yang ringan dulu, baru yang sedang, baru yang berat. Kalau yang berat dulu nggak kuat semuanya, bahaya juga. Ya. Allah Maha Bijaksana. Ya. Terakhir nanti, karenanya banyak prediksi atau bahasa Nabi yang menyebut akan datang pada akhir zaman. Sayati fi akhir zaman, akan datang nanti manusia begini dan begitu. Nanti, bukan sekarang. Meskipun tanda-tandanya sudah ada, tapi nanti. Kata nanti menunjukkan bahwa prosesnya itu panjang. Karenanya meskipun syubhat dan syahwat termasuk fitnah, insya Allah tidak berarti manusia tidak dapat melawannya, karena itu ada pada diri masing-masing manusia. Kalau dajjal
tidak ada di dalam diri kita. Dajjal adalah makhluk yang disiapkan untuk menggoda seluruh umat manusia tanpa terkecuali di akhir zaman. Kalau syahwat dan syubhat akan menggoda setiap manusia karena ada dalam diri manusia. Ada potensinya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Ada. Setiap orang ada potensi. Tadi ayatnya sudah dibaca oleh imam kita. Zuyyina linnas hubbus syahawat minan nisa. Iya, memang ada potensi. Dihiasi, dijadikan indah dalam pandangan manusia cinta kepada syahwat. Berarti tidak ada siapapun yang mengelak dari syahwat. Kalau orang tidak punya syahwat, berarti dia tidak hidup. Dulu ingat di tempat saya itu disebut apa itu? Berani hidup tak takut mati. Takut mati jangan hidup. Takut hidup mati saja. Betul ya Ustaz? Beliau hafal nih, senior saya soalnya. Berani hidup tak takut mati. Takut mati jangan hidup. Takut hidup ya mati saja. Karena kehidupan pasti ada ujian, ada fitnah. Enggak ada kehidupan tanpa fitnah. Kalau tidak mau kehidupan ada fitnah, mati saja. Mati saja ada fitnahnya lagi. Fitnatul qabr, iya ada ujiannya. Ujian dunia selesai, ada ujian di alam kubur, ada ujiannya, ada. Kalau enggak ada ujiannya tidak disebut di dalam, diuji lagi. Benar enggak kita betul-betul ikut tuntunan Allah dan Rasulullah? Ditanya lagi, diuji lagi, ditanya lagi, kemudian dinilai lagi. Bukan Allah tidak maha tahu, tapi itulah proses yang harus dijalani oleh manusia. Syubhat itu penyimpangan pemikiran, keyakinan, banyak juga aliran-aliran yang tidak sesuai. Sedangkan syahwat itu lebih pada keduniaan, harta, wanita, nanti ada pujian, riya, ada pula sum'ah, berbangga dan lain sebagainya. Penyebabnya adalah lemahnya ilmu dan niat yang salah. Sedangkan kalau fitnah syahwat, cinta dunia yang berlebih-lebihan ditambah godaan hawa nafsu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri ada fitnah syubhat dan ada fitnah syahwat, tetapi Allah backup dengan wahyu. Wahyu itulah yang menghilangkan fitnah-fitnah syubhat, termasuk fitnah-fitnah syahwat. Tetapi tinggal mana yang lebih dominan, unsur wahyu atau unsur cinta dunia, hubbud dunia, dan unsur hawa nafsu. Kalau yang dominan wahyu, aman kita. Tapi kalau yang dominan adalah nafsu dan kemudian cinta berlebihan kepada dunia, tidak aman. Maka para sahabat itu adalah mereka yang benar-benar cinta dunia tetapi tidak berlebih-lebihan. Mereka juga tahu bahwa ada hawa nafsu. Kita makan butuh nafsu, namanya nafsu makan. Nggak ada nafsu nggak bisa makan. Manusia nggak bisa makan. Ada nafsu apa lagi? Nafsu ilmu. Kalau nggak ada nafsu keinginan yang kuat untuk mendapatkan ilmu, nggak bisa. Datang ke sini kan perlu keinginan. Tadi yang mengumumkan bagus. Terima kasih Bapak Ibu telah memilih Masjid Darussalam untuk sholat subuh berjamaah. Luar biasa bahasa itu ya. Ini pengurusnya yang melatih sepertinya. Karena itu biasa dibaca di masjid-masjid yang besar. Terima kasih telah memilih. Karena masjidnya banyak, ternyata pilihannya di Masjid Darussalam. Karena ini adalah kampung yang paling damai, Darussalam. Targetnya merusak ilmu dan keyakinan. Kalau syahwat merusak niat dan tujuan ibadah. Saya sholatnya harus dilihat paling bagus. Rusaklah niat, tujuannya sudah rusak. Awalnya betul-betul lillahi ta'ala, dirusaklah oleh nafsu, dirusaklah oleh hembusan-hembusan syaitan. Jadilah akan rusak niat dan tujuannya. Produk akhirnya kemunafikan, bid'ah dan syirik kalau syubhat itu.
Ya, sedangkan kalau syahwat akhirnya adalah produknya itu maksiat dan kefasikan. Kalau hadirin disuruh milih antara produk yang bernama fitnah syubhat dengan fitnah syahwat, mana yang lebih ringan? Maka banyak yang mengatakan maksiat dan kefasikan. Orang bermaksiat itu lebih mudah diingatkan daripada munafik, daripada musyrik. Sulit kalau udah munafik, udah musyrik. Abu Lahab, Abu Jahal faham la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Faham. Kerabat Nabi faham arti dari la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Faham, tapi syubhat di kepalanya. Ketika Abu Thalib diingatkan di akhir hayatnya oleh Nabi, dibimbing agar wafat dalam keadaan husnul khotimah, meskipun dosanya sekian banyak, salahnya demikian, Nabi masih yakin beliau akan mendapatkan ampunan Allah, maka dibimbing. Tetapi yang satu pun membimbing untuk tetap dalam kesyirikan. Dominasinya ternyata beliau masih berharap ketika ditanya, kalau engkau beriman sekarang tidak akan diterima karena imanmu takut neraka. Berat juga digituin. Padahal itu saat-saat akhir. Karena kemunafikan, kesyirikan itu lebih berat dari kemaksiatan dan kefasikan. Maka ada ayat yang mengingatkan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Berat syirik itu, dan itu yang dihadapi oleh Nabi. Fitnah pertama, fitnah syirik, syubhat. Berat itu, makanya butuh 10 tahun karena berat. Benar, mereka ada maksiat-maksiat, tapi lambat laun maksiat itu akan mereka tinggalkan. Jadilah ada hikmah kenapa meninggalkan maksiat. Ada dengan ilmu sekarang, dengan pengetahuan, dengan berbagai macam pendekatan-pendekatan, orang tidak lagi mau maksiat. Apa pendekatannya? Ilmu pengetahuan. Pak, kalau bapak minum khamr ini. Sudah banyak penelitian yang melakukan itu. Orang secara sukarela sadar, saya tidak lagi minum khamr karena bahayanya demikian. Bahayanya banyak. Kita baca aja dalam kotaknya kan gitu, akan mengakibatkan apa? Kesehatan yang ditampilkan, karena orang akan ngeh kalau kesehatan. Tapi kalau itu bentuknya syubhat, sulit. Kalau syubhat itu lebih sulit. Ada enggak tulisannya? Pak, kalau munafik itu begini, susah. Kalau minum ini yang dilarang, kalau makan yang dilarang, ini akibatnya ditulis. Meskipun ada yang enggak mempan juga. Tapi itulah produk akhir dari fitnah syubhat, lebih berat. Maka innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Benar, di Al-Quran ada fasikin, ada zalimin. Iya, ada juga orang-orang yang disebut pelaku maksiat. Tetapi kalau dihitung dengan munafikin, dihitung dengan musyrikin, itu lebih berat musyrikin daripada fasikin. Apakah para sahabat dulu tidak fasikin? Iya, mereka melakukan banyak dosa dan maksiat karena budaya setempat memang demikian. Jadi katanya kalau kita bertamu dulu, itu yang disuguhin bukan kopi, bukan teh, tapi khamr. Jadi yang disuguhin belum apa-apa sudah air keras, jadi keras. Padahal ada air yang lembut, tapi nggak mau karena udah biasa. Airnya air yang keras, jadinya keluar dari rumah itu jadi keras karena dikasih air keras, kan minuman keras. Coba kalau minuman lembut, pas pulang dari tempat itu jadi lembut. Sebab dikasihnya minuman keras jadi tambah keras.
Itu kebiasaan. Jadi bertamu bukannya disuguhin teh, kopi atau minuman yang lembut, malah dikasihnya minuman keras. Tingkat bahayanya lebih bahaya, tapi samar. Dan ini bahayanya masih memungkinkan karena pelaku sering sadar bahwa itu salah. Orang setelah bermaksiat itu sadar, oh iya tadi aku berbuat dosa, astagfirullahaladzim. Tapi kalau syubhat, diskusi, debat, sampai seminar berkali-kali, nggak jadi-jadi juga. Ya kan, diseminarkan kalau syubhat itu, diseminarkan, didialogkan, didebatkan. Kalau itu tidak, diingatkan saja, langsung dia sadar, ya Allah, tadi aku telah berbuat dosa. Kalau aku lanjutkan, ini dosa akan menjadi seperti gunung. Awalnya dosa itu adalah kecil, fa innal jibala minal hasa. Tapi gunung itu awalnya adalah batu-batu kecil, kerikil-kerikil kecil, dikumpulin jadilah gunung yang sangat tinggi. Itulah dua diagnosa bagaimana memahami syubhat, juga memahami syahwat. Panduannya dan penawarnya adalah ilmu. Ilmu, apalagi ditambah basirah dan yakin, dan inilah peran para ulama, perannya. Ya, karenanya Nabi mengingatkan para ulama itu pewaris para nabi. Kenapa disebut dengan al-ulama warasatul anbiya? Karena itu penawar dari syubhat. Jadi tugas ulama bukan menebar syubhat, tapi menawarkan keyakinan agar terhindar dari syubhat. Kalau kita baca fatwa MUI itu tentang kehidupan sosial, itu penawar dari syubhat. Ah, boleh aja begini, ditawarkan. Kalau begini, begini. Itu penawar dari syubhat. Boleh gak kita begini? Ya, disampaikan. Kemudian ada fatwanya. Disitulah fatwa penawar dari syubhat. Kalau kita masih, ya, maaf, bekerja di tempat titik-titik, itu syubhat. Ditawarkan penawarnya. Ini tuntunannya, ini dalilnya, ini argumentasinya, ini hujahnya, ini kemudian bahaya-bahayanya. Diingatkan itu, jadilah insya Allah manusia kembali mendapatkan cahaya ilmu dan keyakinan. Karena syubhat itu samar-samar. Kalau nyata-nyata namanya syahwat. Nggak kelihatan yang ada di sini. Kan di sini nggak kelihatan. Mengatakan A tapi sebenarnya tidak setuju, nggak kelihatan. Ya, menolak kebenaran padahal itu kebenaran, tidak kelihatan. Namun kalau dosa lebih kelihatan daripada syubhat. Disitulah banyak pendapat para ulama, dan basirah serta yakin itulah inti dari yang dapat menghalau syubhat. Untuk itu ayat pertama yang turun adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iya, karena ilmu yang menawarkan manusia terhindar dari syubhat. Kata mereka, kalau kami sudah jadi tulang belulang, bagaimana mungkin kami dikembalikan hidup di hari akhirat kelak? Syubhat. Maka disampaikan oleh Al-Quran, Allah mencipta kalian, dulunya kalian tiada. Nanti Allah cipta kembali, kalian ada. Yaitu ada tulang ekor yang tidak akan dihancurkan oleh Allah. Menjadi cikal bakal manusia dihidupkan kembali di hari akhirat. Lebih mudah dari yang ada daripada yang tiada sama sekali. Itu bahasa untuk mengingatkan syubhat. Gak mungkin ada kehidupan setelah kematian. Syubhat itu. Maka Al-Quran mengingatkan ada kehidupan setelah kematian. Hadis mengingatkan ada kehidupan setelah kematian. Kenapa? Karena itu syubhat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nabi menanamkan ilmu, menanamkan Al-Quran,
menanamkan kebaikan agar terhindar syubhat. Perlahan demi perlahan sahabat mulai faham. Akhirnya mereka terhindar dari syubhat. Baru setelah itu syahwat yang dibahas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi awalnya syubhat dulu karena masyarakat belum ada larangan macam-macam. Larangannya cuman alla ta'budu illallah. Cuman itu saja. Yang lain belum, salat belum, puasa belum, khamr aja belum diharamkan, belum. Judi belum. Semuanya masih belum. Yang dilakukan pertama kali alla ta'budu illallah atau wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Yang penting la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu dulu. Itu untuk menafikan syubhat. Karena mereka percaya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bahas dialognya Nabi Ibrahim dengan ayahandanya, syubhat. Ayah, bagaimana mungkin engkau menyembah yang tidak bisa makan dan tidak bisa minum, yang tidak bisa memberikan apapun kepadamu? Tapi kan syubhat itu sulit. Sampai akhir enggak selesai juga. Padahal udah dialog, udah diskusi, udah macam-macam. Itulah syubhat lebih berat dari syahwat. Maka ayat pertama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi kita dengan keadaan masyarakat yang banyak syubhat adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baru setelah itu ada penawar syahwat, ada sabar dan ada taqwa. Kalau orang sabar tidak akan terbawa dosa. Jadi yang melakukan maksiat itu karena tidak sabar. Nanti di rumah enggak sabar, di jalan pun bolehlah gitu. Enggak sabar kan? Maka kata siapa? Sayyidina Ali, ya, la tutbi'in nadrah an-nadrah. Jangan ikuti pandanganmu dengan pandangan berikutnya, karena melihat itu seperti panah yang beracun. Ya sabar kan? Sebagaimana Nabi mengatakan, kalau engkau ya tertarik dengan lawan jenismu di jalanan, segeralah pulang ke rumah, sabar sampai di rumah. Itu bahasa Rasul. Karena berarti berat di jalan itu. Iya berat. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Sabar. Kalau tidak di dunia, sabar nanti di dalam surga. Karena surga yang tidak boleh tidak adalah pasti setiap orang ada pendampingnya. Bidadarakah atau bidadari. Tidak boleh di surga orang itu jomblo, enggak boleh. Ya. Maryam tidak menikah, itu dunia. Asia suaminya demikian, itu dunia. Tapi di surga hum wa azwajuhum fi zilalin 'alal araiki muttaqiun. Surah Yasin, ibu-ibu hafal ini. Iya, mereka harus dengan pendampingnya, pasangannya. Kalau dia laki-laki, ya perempuan yang mulia. Kalau dia perempuan, laki-laki mulia. Kalau di dunia sama baiknya, di sana pun sama. Tapi kalau salah satunya di dunia tidak baik, maka Allah ganti dengan yang lebih baik. Salah satu doa saat sholat jenazah atau kematian adalah wa abdilhu daron khairon min dari, ahlan khairon min ahli, zaujan khairan min zauji. Tapi jangan dimaknai ya Allah ganti suamiku dengan yang lebih baik, bukan begitu maksudnya. Ganti istriku ya Allah dengan yang lebih baik, bukan begitu. Suami dan istrinya di dunia itulah jadi suami atau istrinya di surga jika soleh dan solih. Dan Allah Maha Kuasa untuk mengganti secara fisik. Fisik bisa diganti, tapi amal tidak bisa diganti. Wa man sholaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Surat Al-Mu'min ayat 8. Kalau amal nggak bisa diganti, kalau fisik diganti. Suamiku udah 70 tahun, itu nanti diganti muda lagi. Tapi amalnya nggak bisa diganti amalnya. Amal sesuai dengan amalnya. Tapi fisik jangan khawatir, bisa diganti. Karena nanti semuanya muda belia. Hadis yang masyhur cerita
Nabi SAW bertemu dengan seorang nenek-nenek. Maka Nabi mengatakan, di surga tidak ada nenek-nenek. Sedihlah nenek itu, karena waduh, kalau gitu aku rugi hidup sampai tua begini. Akhirnya aku tidak bisa masuk surga. Padahal bahasa Nabi, nenek-nenek di dunia akan jadi wanita-wanita muda di surga. Subhanallah gitu. Kayaknya Bapak Ibu udah nggak tahan ini ya. Sabar, karena perisainya adalah sabar. Demikian juga mengingat kematian. Zuhud, seperlunya zuhud. Jadi dalam pandangan sahabat Utsman, zuhud itu bukan tidak punya uang. Justru zuhud itu hartanya banyak, tapi dia tetap ingat Allah. Itu zuhud. Jadi kalau nggak punya apa-apa, wajar zuhud. Namanya nggak punya apa-apa. Sama dengan ketika Nabi datang ke rumah, bertanya kepada Aisyah, ada makanan wahai Aisyah? Tidak ada wahai Nabi. Kalau gitu aku puasa. Wajar orang puasa karena tidak ada makanan. Ini makanan banyak puasa, itu yang luar biasa, itu zuhudnya. Bukan berarti salah ya, nggak ada makanan puasa salah, enggak, bagus itu. Tapi lebih berat ujiannya saat pulang makanan banyak, tapi sudah niat puasa, lanjutkan puasanya. Meskipun dibolehkan ya, saat kita sudah niat puasa, kemudian ada muamalah yang diduga akan menyakiti orang yang menyiapkan makanan, boleh kita makan. Tapi kalau tidak menyakiti, ya nggak apa-apa. Kalau kondangan kan orangnya banyak, nggak ketahuan kalau nggak makan. Tapi kalau berdua saja dipanggil ke rumah, tidak nyaman, makanlah, nggak apa-apa. Itu menggugurkan puasa sunnah. Tapi kalau jumlahnya 1000, wah saya 1000 nih, berarti saya boleh makan. Ya nggak ketahuan juga makan nggak makan. Tapi kalau bertiga aja dipanggil ke rumah secara khusus, nggak nyaman kalau kita, apalagi rumah orang tua, apalagi dia keluarga kita, mungkin sahabat dekat kita. Itu maksudnya, bukan setiap ada begitu jamuan makan juga. Kalau di masjid iya, karena kita udah niat tidak puasa ya. Nah yang terakhir, fitnah Dajjal. Ini ujian terbesar akhir zaman, karena di dalamnya ada syubhat. Ada syubhat. Syubhatnya Dajjal itu adalah dia bisa minta pohon untuk mengeluarkan buah. Ketika manusia kesulitan, maka manusia akan diuji apakah dia percaya kepada Dajjal yang instan memberikan sesuatu, atau tetap kepada Allah yang membutuhkan kesabaran dan ketakwaan. Pilihannya itu. Kalau dia minta ke Dajjal langsung, dia minta minum langsung, wahai minuman datanglah kamu. Bukan karena dia hebat. Memang Allah subhanahu wa ta'ala mencipta demikian Dajjal itu. Bukan dia hebat, bukan. Sama dengan setan, bukan hebat, tapi Allah mencipta setan dengan berbagai kelebihan-kelebihan. Setan hebat ya, nggak bisa kelihatan. Bukan hebat. Allah yang mencipta, memang setan tidak bisa dilihat oleh manusia. Bukan hebat, nggak dilihat itu. Tapi Allah yang mencipta. Memang Allah ciptakan demikian. Kalau setan sama dengan kita, maka nggak ada ujian yang berat. Kalau Dajjal sama dengan kita, nggak berat ujiannya. Mudah-mudahan setan nggak dengar ya. Dengar dia, nggak apa-apa. Dia di luar kok, nggak di dalam. Hati-hati Bapak pulang nanti dicegat itu ya. Apa? Iya, memang begitu. Jadi semakin waktu fitnah semakin berat, maka pada endingnya akan ada fitnah yang bernama fitnah Dajjal, fitnah terbesar sejak Nabi Adam dicipta hingga kiamat. Kenapa? Karena dia datang dengan kemampuan yang luar biasa, bahkan dia mampu menghidupkan orang mati. Gimana tidak syubhat? Dulu ada nabi-nabi palsu. Ketika Nabi wafat, kemudian Abu Bakar dipilih menjadi khalifah, disepakati, maka ada fitnah syubhat pertama, yaitu banyak orang ngaku nabi palsu. Ternyata nabi palsu itu dia punya kemampuan luar biasa. Dia sama bisa menurunkan hujan, tidak bisa. Dia bisa terbang di laut, bisa terbang di air. Wih, itu berarti orang hebat. Hati-hati, orang hebat suka ada syubhatnya. Oh,
dia bisa menggandakan uang. Wih, ya itu orang hebat. Coba bisa menggandakan uang, simsalabim. Itu syubhat. Dan Dajjal lebih bisa dari itu. Kita aja kagum kalau orang, bisa ya dia nggak pakai apa-apa, kok tahu apa yang terjadi pada diriku. Kita datang ke orang pintar, itu langsung tahu. Kamu masalahnya ini ya, hebat ya, tahu banget dia. Itu syubhat. Kenapa? Dia diberitahu oleh pihak yang kita tidak tahu, yaitu pihak ketiga, bisa jin, bisa setan, pihak ketiga. Kok dia tahu? Iya. Kan tadi bahwa Allah mencipta jin atau setan memiliki kelebihan yang tidak akan dimiliki oleh manusia. Enggak akan sampai hari kiamat kita bisa lebih hebat dari setan dalam tanda kutip. Tapi kita lebih mulia dari setan sampai akhir zaman. Setan bisa ya. Sampai bisa masuk ke aliran darah kita, hebat. Memang kita bisa masuk. Saya balas setan, nanti saya masuk ke aliran darahmu. Dia nggak punya darah, tenang aja. Kita dikasih darah oleh Allah, maka ada aliran darah. Dahsyat. Tapi itu tidak seberapa. Fitnah paling berat adalah fitnah surga. Fitnah Dajjal. Dia membawa surga dan neraka untuk menipu. Tangan kanannya surga, tangan kirinya neraka. Kalau ikut aku dapat ini, enggak ikut aku dapat ini. Nah, saat itu keadaannya amat sangat sulit. Bahkan disebut di dalam berbagai riwayat, kehidupan di masa akhir itu akan lebih sulit dari kehidupan sekarang secara ekonomi juga. Kan nanti akan terjadi seperti zaman dahulu, tidak ada lagi aliran listrik karena sumbernya habis, tidak ada lagi internet karena sumbernya habis. Nah, ini kan semua akan habis ini. Angin semuanya akan selesai, matahari akan selesai, semuanya karena ada expire date-nya. Allah mencipta pakai expire date, ila ajalin musamma. Berarti nanti suatu saat enggak ada. Lah tiba-tiba ada orang yang hebat sekali. Bahkan dikatakan ada anak-anak yang nangis meminta susu. Maka Dajjal datang memberikan susu. Tapi sebelumnya dia katakan, "Nak, kamu percaya aku atau percaya ayahmu?" Awalnya dia percaya ayahnya. Lama-lama dia percaya Dajjal. Kenapa? Ayahnya nggak bisa ngasih apa-apa. Karena ayahnya udah nggak punya apa-apa. Orang tuanya tidak punya apa-apa. Sampai kalau orang tuanya kuat, maka Dajjal akan mencari anaknya untuk menggoda. Mungkin suaminya kuat, maka dia istrinya yang digoda. Masih kuat, maka anaknya yang digoda. Masih kuat lagi, cucunya yang digoda. Tidak mudah. Maka ilmu dan keyakinan sebagaimana di slide yang pertama tadi, tauhid agar tidak tertipu, sabar dan ketakwaan, jaga diri dari godaan duniawi Dajjal. Kemudian ada ayat yang baik kita hafal 1 sampai 10, ada yang memahami satu surat keseluruhan agar salah satunya menghindar dari fitnah Dajjal, dan ada perlindungan dari Nabi SAW agar kita terhindar dari fitnah Dajjal. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid Dajjal. Bayangkan perlindungannya dari 4 hal, dan ditutup puncak fitnah akhir zaman yang bernama Dajjal. Karena Allah siapkan maha baiknya fitnah itu dikit-dikit, perlahan demi perlahan, baru puncaknya. Kenapa? Kalau dari awalnya kuat, akhirnya juga kuat. Tapi kalau dari awalnya manusia lemah, apalagi akhirnya. Kenapa kemudian kita wajib terus meningkatkan iman? Wajib, bukan sunnah, wajib meningkatkan iman. Caranya bagaimana? Ibadah, amal soleh, ilmu, dan seterusnya. Karena nanti akan ada fitnah yang lebih besar. Kalau imannya lemah, berat menghadapi fitnah besar. Tapi kalau imannya kuat, insya Allah Allah akan berikan perlindungannya. Disitulah fitnah hidup dimaknai syubhat dan syahwat. Ya, fitnah hidup ada yang memaknai syubhat dan syahwat. Syubhat itu adalah
pemikiran manusia yang bertentangan dengan kebenaran dan kebaikan. Kalau bahasa orang-orang sekarang itu gak jujur, gak mujur gitu ya. Nah itu syubhat. Oh, yang lain gak jujur aja mujur, saya kalau jujur malah tidak mujur, itu syubhat. Ya lama-lama begitu. Kan disebut oleh Nabi, nanti suatu saat pada akhir zaman yang benar dipandang dusta, yang dusta dipandang yukadzabu fiha as-shadiq wa yusaddiq fiha al-kadzib. Iya, sebaliknya. Itu namanya syubhat. Maka sejak awal ilmu, keyakinan, baru kesabaran, takwa. Karena mengingat akhirat jauh lebih baik daripada kita terbawa pada arus dunia yang melalaikan. Dengan doa ini tentu ya, bukan hanya doa yang menyelesaikan, tapi kan tadi Dajjal akan membawa syubhat dan juga akan membawa syahwat. Dia persilakan manusia berbuat dosa seenaknya, dibebaskan oleh dia. Mau berbuat dosa, ini ada tempat, silakan kalian masuk. Masya Allah. Kalau sekarang kan bayar, nanti gratis. Dajjal tidak minta uang. Kalian mau berbuat maksiat, ini tempatnya, silakan. Dia bawa semua gratis, nggak pakai tiket. Kalau sekarang masih pakai bayar mahal. Nanti tidak perlu bayar karena Dajjal tidak butuh uang. Orang dia uangnya banyak, tinggal begini aja uang dia keluar. Tinggal suruh aja, wahai pohon, buahmu kok belum keluar. Ini banyak orang-orang yang minta. Jadilah orang percaya. Oh iya, Dajjal ternyata hebat. Aku perlu makanan, dia siapkan makanan. Aku perlu minuman, dia siapkan minuman. Aku perlu berbuat yang tidak baik, dia siapkan. Siapa yang tidak tertarik, tergoda oleh fitnah Dajjal? Karenanya fitnah Dajjal itu melengkapi dari fitnah syubhat dan syahwat. Itulah makna memahami fitnah, syubhat, syahwat dan Dajjal. Kalau di judulnya fitnah, syubhat, Dajjal dan syahwat. Tapi kalau urutannya syubhat pertama kali di era Mekah, syubhat dan syahwat ada, tapi syubhat lebih berat. Di era Madinah syubhat sudah dikit, tapi syahwat masih syahwat. Ya kan di Madinah bukan hanya orang-orang yang beriman, macam-macam. Jadi syahwat masih ada, tapi masing-masing menjalankan sesuai dengan keyakinan yang dianutnya. Tidak ada masalah karena sudah dipandu oleh Nabi, ada janji damai, tidak melanggar janji selama mereka menjalankan kebaikan-kebaikan yang bersifat universal, yang bersifat diakui oleh seluruh masyarakat Madinah saat itu. Tapi syubhat masih ada, syahwat alhamdulillah sudah berkurang. Kalau Mekah dulu syubhat dan syahwat, bahkan mereka tawaf di sekitar Ka'bah, gimana enggak syubhat? Tawaf sampai ayat 158 surat Al-Baqarah, inna safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw tamara fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima. Sahabat enggak mau tawaf dulu, enggak mau tawaf, syubhat. Gimana sih tawaf seperti mereka? Tawafnya tidak berbusana. Tuh ayat itu Al-Baqarah 158. Kenapa? Karena ada syubhat, mereka enggak mau tawaf. Kalau gitu aku sama mereka. Nah, itu syubhatnya. Kemudian kata Allah, beda, kalian tawafnya bukan untuk yang lain, tapi untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Persis sudah berakhir waktunya dengan bunyi tanda waktu isyraq atau menjelang waktu duha. Demikian jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, para pengurusnya, apa yang dapat kita bahas pada kesempatan pagi hari ini, tentu dengan pertolongan Allah, dengan petunjuk Allah, insya Allah kita terhindar dari fitnah syubhat, fitnah syahwat, dan akhirnya dari fitnah Dajjal. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih banyak atas materinya pada pagi hari ini. Kita langsung saja buka sesi tanya jawab. Ada satu dari pagi ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz sangat jelas sekali apa yang dimaksud syubhat, dan saya juga baru memahami karena ilmu saya sangat sekali soal ini berkaitan dengan Zionis Israel. Zionis Israel ini dan seluruh mata dunia seolah membiarkan mereka berkaitan dengan syubhat ini. Apakah memang Zionis Israel itu termasuk syubhat karena pengaruh dasar? Mungkin secara umum jawabannya iya, tetapi di dalam pemahaman agama menurut Ustaz bagaimana? Jadi itu Ustaz, karena saya membaca literatur bahwa Zionis Israel ini bukan soal hanya keagamaan saja, tetapi berkaitan dengan politik, ingin menguasai suatu wilayah yang memang betul-betul diinginkan oleh mereka dari zaman-zaman dahulu. Barangkali itu pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ya Pak Joni ya. Barakallahu fiik. Ada 21 ayat. Jawabannya di 21 ayat. Kalau kita basic kepada Al-Qur'an, yaitu istilah Al-Qur'an adalah al-batil. Apapun yang bertentangan dengan kebenaran namanya batil. Bahkan memakan harta dengan cara yang batil, merampok, merampas, mencuri disebutnya batil. Berarti ada soal ekonomi. Kemudian juga mencampur adukan antara hak dengan yang batil. 21 ayat kalau kita bahas, maka banyak indikator yang sesuai dengan ayat Al-Quran. Siapapun yang melakukan itu, maka termasuk mereka yang mengusung syubhat yang bernama kebatilan. Nama itu adalah merupakan bagian dari penguatan saja. Sebetulnya banyak juga tidak pakai nama tapi perilakunya sama. Makanya sering diingatkan oleh Nabi, jangan ikuti mereka. Kenapa? Lambat laun jika mereka nanti masuk ke lubang biawak, kalian pun akan masuk ke lubang biawak, kata Nabi. Jadi artinya adalah itu sekedar nama, yang inti ada perilaku. Meskipun nama itu memang akan mengisyaratkan apa yang ada di dalam nama tersebut. Karenanya yang kita lihat sebetulnya perilaku. Bisa jadi namanya pakai haji. Kalau kita baca sejarah dulu, banyak yang orang selesai haji bahkan ada snob hurgrons ya, yang itu naik haji dia. Karena wataktumunal haqqo wala talbisu, untuk menyamarkan maka menggunakan istilah-istilah tertentu. Jadi kita tidak samar. Yang kita lihat adalah sepakat, seluruh dunia sepakat, keburukan, kejahatan itu insya Allah akan dilawan oleh masyarakat dunia. Cuman tentu masih banyak syubhat-syubhat yang belum selesai. Menghurainya itu harus satu demi satu. Nah, kebanyakan kita pengen langsung menghurai semuanya. Sehingga dulu pernah waktu sekolah itu ya, ada sejadah atau karpet atau tikar, kemudian di tengahnya dikasih benda apa, gelas ataupun mangkok ataupun apa ya. Kemudian bagaimana caranya agar gelas ini tidak ada di karpet tapi tidak pecah. Itulah strategi. Caranya gimana? Ya perlahan ditariknya. Coba kalau ditarik sekaligus dia jatuh. Perlahan dan bersama-sama nariknya. Karena karpetnya kan muter, sebagaimana dulu Nabi ketika Hajar Aswad itu keluar dari tempat asalnya karena ada musibah saat itu, bencana, maka masyarakat Mekah sepakat Hajar Aswad harus ditempatkan di tempatnya. Tapi semuanya ingin kami yang meletakkan. Semua kabilah pengen, karena nanti namanya masuk kabilah A yang meletakkan Hajar Aswad. Akhirnya diputuskan siapa yang pertama kali masuk ke Ka'bah, dia yang memutuskan. Ya tentu Nabi yang menang, karena Nabi paling duluan datang ke tempat ibadah tentunya. Yang lain pasti masih tidur. Nabi duluan. Ya udah Nabi memutuskan, silakan setiap kepala kabilah pegang
sorban ini masing-masing, kita bersama-sama angkat. Kira-kira begitu. Jadi tanpa kebersamaan sulit. Maka unik orang yang maaf tidak mau membantu, alasannya urusan sana, urusan sini aja. Urusan sini, urusan sana sama aja urusan, kecuali bukan urusan. Permasalahan sini, permasalahan sana sama-sama permasalahan, kecuali bukan permasalahan. Apakah itu dalam tanda kutip menyelesaikan? Itu urusan Allah. Yang penting ada sumbangsih pemikiran, sumbangsih donasi, apapun itu. Karena itulah yang ditunggu oleh mereka yang mendapatkan keadaan yang sangat berat. Jadi sesungguhnya yang kita lihat adalah mereka yang diperlakukan buruk. Itu yang harus kita selamatkan. Itu sendiri memang sulit. Karena itu bukan persoalan ringan. Tapi bukan dajjal. Bukan dajjal, sekali lagi bukan dajjal. Karena nggak bisa ngapa-ngapain. Dia masih perlu pakai teknologi. Dajjal nggak pakai teknologi. Pakai gini aja langsung. Jadi kalau belum pakai begini, belum dajjal. Jadi kalau sampai udah pakai begini, jadi itu dajjal. Tenang aja, belum dajjal. Berarti masih bisa. Persyaratannya semua masyarakat dunia ingin mengusung tadi supaya tidak terjadi seperti 21 ayat yang menyebut kata al-batil di dalam Al-Qur'an. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Saya mau menanyakan tentang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Subhat korupsi. Itu termasuk subhat atau syahwat? Karena sepertinya membuat banyak susah orang. Saat ini korupsi di mana-mana. Masya Allah. Korupsi itu termasuk syubhat atau syahwat? Dua-duanya ya Pak. Tapi bukan termasuk dajjal. Karena dajjal nggak butuh korupsi. Dia udah banyak sendiri, ngapain pakai korupsi gitu ya. Syubhatnya apa? Pemikiran yang memandang bahwa yang lain melakukan itu, kenapa aku tidak? Itu syubhat. Syahwatnya karena cinta dunia berlebih-lebihan, merasa selalu nggak cukup. Itu syahwatnya. Jadi syubhatnya karena memandang nggak ada masalah, yang lain juga begitu, akhirnya dia terbawa. Atau syubhatnya ini syubhat yang luar biasa berat. Nanti kan aku haji, aku umroh tuh. Nanti aku santunan anak ya. Itu syubhat juga. Pada ditegaskan oleh Nabi, Allah itu maha baik. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Tidak menerima kecuali yang baik-baik. Maka harta korupsi tidak sah untuk zakat. Tidak sah untuk zakat. Kenapa? Karena itu harta yang bukan miliknya. Salah satu syaratnya adalah kepemilikan mutlak. Milik dia, milkun tam. Kalau kita kerja, dagang, kan uang milik kita. Ya udah, itu namanya milkun tam. Tapi kalau harta milik negara, itu bukan milkun tam, milik kita semuanya. Milik bersama, sehingga tidak ada dalam tanda kutip tidak diterima. Cuman kan syubhat, artinya sama. Tapi itulah edukasi kita supaya ya syubhat itu bisa dengan ilmu, bahwa ar-rasi wal murtashi finnar, dengan ilmu. Kemudian syahwatnya ya cukup sebetulnya, karena kalau ditambah terus itu tidak akan cukup. Sebagaimana kata Nabi, kalau dapat 1 gunung emas akan minta 2 gunung emas, dapat 2 gunung emas akan minta 3 gunung emas, dan seterusnya. Dan tidak akan ada yang menjadikan dia puas kecuali illa turab, kecuali tanah yang nanti akan menutupi tubuhnya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian Pak, wallahu a'lam. Cukup? Ya. Baik, insyaallah demikian. Bapak Ibu, terima kasih atas kebersamaannya memakmurkan Masjid Darussalam. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semua amal yang kita lakukan, termasuk amal soleh dan makbulah yang diterima, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, kita terhindar dari fitnah syahwat, fitnah syubhat, dan fitnah dajjal, serta keluarga kita, anak cucu keturunan kita, insyaallah kembali dipertemukan oleh Allah di dalam surga Aden Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana biasanya setelah sholat sunnah nanti ada sarapan di depan agama. Alhamdulillah Pak Haji Anton, barakallah. Masya Allah, Masya Allah. Sehat antum ya. Alhamdulillah. Oh ini beliau nih, sehat ya Pak, barakallah fiik, jazakumullah khair. Masya Allah. Mana Pak? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Barakallah. Amin. Amin. Jazakumullah khair. Ya, amin. Masya Allah, makasih ya Pak, barakallah. Jazakumullah khair. Mau satu pertanyaan. Hah? Kenapa? Kan Mbak Min Syarif itu nanti masih di Dajjal. Terus Dajjal masih ada. Dajjal itu berupa sifat atau makhluk? Makhluk Pak. Jumlahnya banyak atau Satu. satu? Satu. Sehat. Seperti yang digambarkan bermata satu itu. Iya,